Selamat datang di sesi pembelajaran standar kompetensi untuk Ganis PH Pengujian Serpih Kayu. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Peraturan Menteri LHK Nomor 11 Tahun 2022 tentang Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan. 3. Putusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori pertanian, kehutanan dan perikanan golongan pokok kehutanan dan pemanenan kayu dan hasil hutan, selain kayu pada Jabatan Kerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produk Lestari. Ganis PH Pengujian Serpih Kayu memiliki pengemasan kompetensi sebanyak 5 unit kompetensi. Pertama, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, melakukan komunikasi efektif. Ketiga, menetapkan dimensi dan berat serpih kayu. Keempat, menetapkan mutu penampilan serpih kayu. Dan kelima, melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu olahan. Selanjutnya, kita bahas setiap unit kompetensi. Unit kompetensi pertama, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Unit kompetensi menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki 4 elemen kompetensi dan 10 KUK atau kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi pertama, menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 KUK. Elemen kompetensi kedua, mengidentifikasi sumber bahaya dan aksi pengendalian bahaya yang memiliki 3 KUK. Elemen kompetensi ketiga, melaksanakan program perlindungan K3 di area kerja yang memiliki 3 KUK. Dan elemen kompetensi keempat, mengkomunikasikan informasi K3 yang memiliki 2 KUK. Konteks variabel. Inspeksi sumber bahaya yang dimaksud adalah pemeriksaan terhadap potensi bahaya yang dapat disebabkan oleh sumber bahaya. Pada unit kompetensi ini, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah alat pelindung diri dan tali sheet. Peraturan yang diacu adalah 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan aturan penggantinya. 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 dan aturan penggantinya. 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 1996 dan aturan penggantinya. 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 1998 dan aturan penggantinya. Dan 7. SOP terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Panduan penilaian. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai adalah sistem manajemen K3 dan hierarki pengendalian bahaya. Keterampilan yang diperlukan adalah menggunakan alat pengendalian bahaya. Sikap kerja yang perlu dimiliki adalah teliti, cermat, dan disiplin. Aspek kritis penilaian pada unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja. Unit kompetensi kedua, melakukan komunikasi efektif. Unit kompetensi melakukan komunikasi efektif, memiliki 2 elemen kompetensi dan 5 KUK atau kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi pertama, menetapkan strategi komunikasi yang memiliki 3 KUK. Dan elemen kompetensi kedua, menerapkan komunikasi efektif yang memiliki 2 KUK. Konteks variabel. 1. Metode komunikasi dapat berupa FGD, seminar, dan dialog. 2. Media komunikasi meliputi dan tidak terbatas pada jaringan internet, alat pengolah data, dan alat komunikasi. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan antara lain, alat pengolah data, alat atau media presentasi, alat rekam suara dan atau video, alat komunikasi dan alat tulis kantor. Panduan penilaian. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai adalah media komunikasi dan metode komunikasi. Keterampilan yang dibutuhkan antara lain, melakukan personal approach, menerima dan memberikan tanggapan serta menggunakan media komunikasi. Sikap kerja yang perlu dimiliki adalah cermat dan komunikatif. Aspek kritis penilaian pada unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam menetapkan metode komunikasi disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik komunikan. Unit kompetensi ketiga, menetapkan dimensi dan berat serpih kayu.
Unit kompetensi menetapkan dimensi dan berat serpih kayu memiliki 3 elemen kompetensi dan 8 KUK atau kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi pertama, menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 KUK. Elemen kompetensi kedua, melakukan pengukuran serpih kayu yang memiliki 4 KUK. Dan elemen kompetensi ketiga, mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan yang memiliki 2 KUK. Konteks variabel, alat ukur yang dimaksud antara lain baki penyaring, saringan, dan ayakan. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan antara lain, alat ukur klasifikasi serpih kayu, timbangan, alat pengolah data, wadah untuk timbangan, alat tulis kantor, tali sheet dan alat pelindung diri. Peraturan yang diacu adalah 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 42 Tahun 2015. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 43 Tahun 2015 Junto Nomor 60 Tahun 2016. Dan aturan penggantinya. Standar yang diacu adalah 1. NI 7835 Tahun 2012 tentang serpih kayu, Bagian 1, Istilah dan Definisi, Bagian 2, Klasifikasi dan Persyaratan Bahan Baku Pulp, dan Bagian 3, Cara Uji. 2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang metode pengukuran dan pengujian hasil hutan. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 18 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan tanaman pada hutan produksi, dan aturan penggantinya. Panduan penilaian. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai adalah proses pembuatan serpih kayu dan penggunaan peralatan pengukuran dimensi dan berat. Keterampilan yang dibutuhkan antara lain keterampilan menggunakan alat ukur klasifikasi serpih kayu dan menggunakan timbangan. Sikap kerja yang perlu dimiliki adalah teliti dan cermat. Aspek kritis penilaian pada unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam menimbang berat serpih kayu. Unit kompetensi keempat, menetapkan mutu penampilan serpih kayu. Unit kompetensi menetapkan mutu penampilan serpih kayu, memiliki 3 elemen kompetensi dan 7 KUK atau kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi pertama, menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 KUK. Elemen kompetensi kedua, melakukan uji visual serpih kayu yang memiliki 3 KUK. Dan elemen kompetensi ketiga, mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan yang memiliki 2 KUK. Konteks variabel. 1. Serpih kayu yang akan diuji visual ditentukan berdasarkan umur penyimpanan bahan baku dan umur penyimpanan serpih kayu. 2. Kondisi penampilan serpih kayu yang diamati adalah ada tidaknya perubahan warna dan lapuk akibat adanya jamur. 3. Hasil penetapan mutu serpih kayu berupa laporan penampilan visual serpih kayu. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan antara lain, alat pengambil serpih kayu, alat pengolah data, data umur penyimpanan bahan baku dan serpih kayu, tali sheet, alat tulis kantor, dan alat pelindung diri. Peraturan yang diacu adalah 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011 tentang pengukuran dan pengujian hasil hutan. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014 tentang kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 42 Tahun 2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 43 Tahun 2015 Junto Nomor 60 Tahun 2016 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, dan aturan penggantinya. Standar yang diacu adalah 1. NI 7835 Tahun 2012 tentang serpih kayu, Bagian 1, Istilah dan Definisi, Bagian 2, Klasifikasi dan Persyaratan Bahan Baku Pulp, dan Bagian 3, Cara Uji. 2. Prosedur penentuan mutu visual chip internal perusahaan. Panduan penilaian. Pada unit kompetensi ini,
Pengetahuan yang perlu dikuasai adalah teknik pengujian visual serpih kayu, kualitas serpih kayu dan teknik memilih serpih kayu. Keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan menggunakan alat pengambil serpih kayu, menggunakan alat pengolah data dan menggunakan mata dan tangan untuk mengetahui kelapukan. Sikap kerja yang perlu dimiliki adalah cermat dan teliti. Aspek kritis penilaian pada unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam memeriksa kondisi penampilan serpih kayu. Unit kompetensi kelima, melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu olahan. Unit kompetensi melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu olahan memiliki 2 elemen kompetensi dan 6 KUK atau kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi pertama, menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 KUK, dan elemen kompetensi kedua, melakukan pengisian data melalui sistem informasi penatausahaan hasil hutan atau SIPUH yang memiliki 4 KUK. Konteks variabel. 1. Data hasil produksi diunggah adalah volume kayu gergajian dan DPKO atau daftar produksi kayu olahan. 2. Hasil entry data yang dicetak meliputi dokumen laporan mutasi hasil hutan olahan kayu atau LMHHOK, surat keterangan sah hasil hutan kayu olahan atau SKSHHKO. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan antara lain alat pengolah data, perangkat lunak yaitu aplikasi SIPUH, alat tulis kantor dan jaringan. Peraturan yang diacu antara lain, 1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang metode pengukuran dan pengujian hasil hutan. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 17 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan alam. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 18 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan tanaman pada hutan produksi, dan aturan penggantinya. Panduan penilaian. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai adalah aplikasi SIPUH dan penatausahaan hasil hutan. Keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan menggunakan data melalui SIPUH dan keterampilan menggunakan alat pengolah data. Sikap kerja yang perlu dimiliki adalah teliti dan cermat. Aspek kritis penilaian unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam mengunggah data hasil produksi kayu olahan melalui SIPUH. Demikian penjabaran terkait unit-unit kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Ganis PH pengujian serpih kayu. Semoga bermanfaat, dan terima kasih.